kasih, Mbak. Tes. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Giri Sukmono, saya Solution Architect based di Indonesia. Basically saya supporting untuk any country, Australia, Pasifik, dan Jepang untuk saat ini. Dan sebelumnya saya ucapkan untuk Metrodata, terima kasih atas undangannya untuk mengisi acara di Solusi Info Day hari ini. Ya, di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Salah satunya adalah penggunaan cloud atau komputasi awan. Mengapa gitu dan harus. Nah, itu ada sekitar 5 poin di sini. Pertama adalah consumer and new business ekspektasi. Jadi beberapa konsumen itu mengharapkan aplikasi di perusahaan juga mudah dan digunakan sehingga itu bisa dilakukan secara efisien dan fleksibel. Karena beberapa aplikasi dari perusahaan itu mungkin kelihatannya begitu susah digunakan. Nah, sehingga ada perubahan di sisi user interface dan adoption. Nah, yang berikutnya adalah economic force shifting and budget. Nah, di sini ada biasanya terjadi economic crisis sehingga perusahaan juga menginginkan budget yang minim, tidak terlalu besar untuk melakukan perubahan di sisi informasi teknologinya. Dan berikutnya adalah government atau policy. Nah, di sini ada peraturan dari pemerintah yang memungkinkan atau menginovasi suatu teknologi baru di cloud. Nah, itu dia. Dan keempat adalah infrastruktur. Karena pada saat ini infrastruktur juga terus berkembang, baik di Indonesia maupun di global. Juga mereka meningkatkan dari sisi performance internet connectivity dan juga broadband. Dan berikutnya adalah software cloud first. Jadi teknologi yang terbaru adalah cloud technology, di mana itu dilakukan di kompetisi awan. Dan berikutnya adalah consumer dan new business local view. Di sini bisa kita lihat untuk Indonesia sendiri itu pengguna nomor 5 terbanyak setelah Inggris. Kita nomor 5 dengan 64 juta user yang ada di Facebook. Sorry. Nah, yang berikutnya adalah sosial media. Kita nomor 2, second di sini untuk media use di Asia. Nah, yang ketiga adalah LinkedIn. Kita nomor 3 di dunia juga untuk LinkedIn. Jadi memang secara user penggunanya itu banyak di Indonesia dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Singapura, Malaysia dan sebagainya gitu. Ini bisa kita lihat. Nah, berikutnya ini secara global bisa dilihat. Itu untuk Twitter sendiri, Bu, itu 135.000 yang baru daftar, pengguna baru. Dan berikutnya adalah 340 juta yang nge-tweet per harinya. Nah, itu bisa dibayangkan berapa banyak penggunanya yang online di seluruh dunia gitu. Dan berikutnya adalah dengan adanya penetrasi pengguna di cloud atau komputasi awan, itu bisa dibilang 40% itu penetrasinya untuk menggunakan sosial media base. Dan 21% itu untuk internet, perkembangan internet penetrasinya secara koneksi. Jadi increase 21% dari sebelumnya. Gitu. Nah, berikutnya ini typical CIO budget. Biasanya CIO budget itu menggunakan pendapatan anggaran itu mengeluarkan sekitar 4,5 sampai 5,5%. Nah, untuk saat ini itu increase atau naik 0,5% CIO budget rata-rata. Dan untuk marketing budget sendiri, untuk CMO terutama Chief Marketing Officer, ini juga naik. Yang tadinya sekitar 12% untuk spend di area IT, sekarang pindah ke area digital marketing. Nah, ini 9%, ini naik. Jadi marketingnya itu bisa dilakukan melalui Twitter, Facebook, LinkedIn, dan Path. Nah, ini semuanya. Jadi sekarang udah arahnya bukan tradisional marketing lagi yang dilakukan, tapi digital marketing. Itu yang dilakukan pada saat ini. Sehingga itu
meng-increase budget untuk digital marketingnya. Nah, yang berikutnya bisa dilihat di sini, ini salah satu BSA report yang kita dapat dari Galaxia. Jadi ada 7 kriteria yang kita lakukan untuk mengadopsi cloud solution atau komputasi awan sendiri. Salah satunya adalah data privacy, security, cybercrime, intellectual property, support industri, standar internasional, dan promoting free trade dan ICT readiness. Nah, yang berikutnya, apakah government atau pemerintah ini mendukung atau menyulitkan dalam sisi regulasinya? Nah, ini harus harus dipikirkan juga, karena ada beberapa negara yang dia juga pemerintahnya maunya mereka hire local people, artinya seluruh database harus ada atau data centernya di satu negara, nggak boleh database atau customer datanya ada di luar. Itu salah satu regulasi yang ada di beberapa negara ASEAN ini masih belum begitu fleksibel bisa dibilang, karena data integrity sama data privacy customer, itu salah satunya. Nah, ini bisa dilihat di sini ada BSA report published by Galaxia juga, bisa dilihat di situ Jepang itu sangat stable dia, karena pemerintahnya juga mendukung akan solusi cloud, dan juga vendor dari cloud tersebut juga mempunyai data dan security yang sangat bagus. Dan Australia sendiri juga di ranking yang sama, standar ya, tidak ada perubahan. Tetapi kalau dilihat dari situ Singapura sendiri, ya kita melihatnya lebih dekat ya, Singapura ya. Singapura sendiri itu +5, dia naik dari ranking 10, dia naik ke ranking 5. Kenapa? Karena government-nya juga mendukung akan adanya cloud atau komputasi awan itu sendiri yang diakses. Jadi tidak dilakukan di on-premise lagi, tapi dilakukan di cloud. Nah, itu bisa dilihat di situ Singapura, dari sisi free trade-nya juga dia mulai naik, dan sisi ICT-nya juga mendukung 22,9%. Nah, untuk Indonesia sendiri, ini salah satu informasi juga bahwa pengenalan ICT regulation introduce significant barrier cloud service provider. Ini yang saya bilang sebelumnya. Ada beberapa negara yang belum pemerintahannya itu mendukung cloud adoption gitu. Nah, itu bisa dibilang, jadi apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, dari situ bisa dibilang bahwa harus hire local staff, harus melakukan data center di Indonesia sendiri, dan udah gitu juga security dan mekanisme dari sisi datanya itu gimana dijaganya. Nah, itu yang yang kita juga bisa lihat di sini. Jadi pengguna cloud, contohnya ya, salah satu di industri banking atau telco sendiri, banking biasanya itu belum boleh menaruh database data customer datanya itu di luar dari Indonesia, karena itu masih privasi ya. Nah, itu. Dan berikutnya, dengan adanya cloud ini akan mengenerate 14 juta pekerjaan. Karena semua dari small dan medium enterprise business itu mulai beralih dari yang tadinya tradisional on-premise, di mana kita spend lot of hardware infrastructure, resources dan sebagainya, itu mulai ke cloud. Dan disitulah mulai mengenerate revenue 1,1 miliar US dollar, dan itu akan terjadi di 2015 gitu. Ini dari prediksi yang dilakukan oleh Galaxia reporting gitu. Nah, ini berikutnya. Jadi ini pemilihan yang tepat untuk customer dari sisi cloud. SAP sendiri itu bisa dibilang the first cloud, number one cloud. Jadi kita punya 29 juta user di cloud, dan 7 billion revenue di sini, dan 1 juta user di B2B network. Ini termasuk di salah satunya kita punya 4 pilar di di perusahaan kita sendiri SAP. Itu ada Ariba, kita punya SuccessFactors, kita punya CRM on cloud, terus kita punya juga ERP by design. Jadi seluruh ERP yang ada di on-premise itu sekarang sudah ada di cloud. Nah, berikutnya adalah user adoption. Jadi gimana sih kita menggunakan user adoption ini? Adoption tersebut seberapa mudah sih? Nah, ini UI dari user interface-nya sendiri itu totally sudah berbeda dengan user interface yang ada di on-premise. Kalau Ibu dilihat, kalau di on-premise kan terlalu banyak seperti Excel sheet. Nah, ini di cloud itu udah nggak lagi seperti Excel sheet, dan itu lebih user friendly, bisa dibilang begitu.
dan lebih digunakan. Jadi kalau misalkan orang yang nggak ngerti sama sekali menggunakan Word, istilahnya begitu, itu orang langsung bisa menggunakan di sisi aplikasinya tanpa harus melakukan training lebih detail lagi gitu. Nah, ini kelebihan kita punya cloud integration tadi yang saya bilang. Kita punya juga public secara network, kita bisa lakukan di cloud, dan kita juga bisa lakukan private network, ini yang bisa kita lakukan, dan hybrid, ini salah satu teknologi terbaru kita, hybrid. Jadi kalau misalkan ada regulasi menyatakan database harus ada di Indonesia, kita bisa lakukan. Dengan interface-nya, kita punya misalkan cloud, kita langsung tembak langsung ke database di perusahaan ibu atau data center yang ada di Indonesia. Jadi data tersebut atau customer profile tersebut itu akan diakses langsung ke perusahaan ibu sendiri, tidak dari di cloud-nya sendiri. Itu yang real time kita lakukan gitu. Ini teknologi terbaru kita. Terus berikutnya kita juga security, safe and secure. Jadi data center kita yang ada di US dan Eropa, dan kebetulan untuk Asia sebentar lagi akan launch, itu di Shanghai. Nah itu untuk data center cloud kita sendiri gitu. Ini seluruhnya sistemnya untuk sekuritasnya di high level karena SAP sendiri udah 40 tahun menjaga data integrity-nya customer SAP sendiri, dan kita juga menggunakan mekanisme security. Jadi kayak CCTV, mekanisme fingerprint dan sensor dan sebagainya itu udah terdapat di sana di dalamnya. Nah, berikutnya saya katakan di sini the risk the implementation. Jadi ibu nggak harus mengeluarkan uang untuk hardware infrastructure. Kedua, resources. Ibu hanya membutuhkan internet connectivity, itu saja. Kenapa? Karena untuk patch version itu dilakukan dan di-manage oleh SAP. Udah gitu upgrade version juga itu dilakukan oleh SAP, kalaupun ada bug fix, semua itu SAP yang melakukan. Gitu, terus udah gitu backup, ibu nggak harus membayar karena itu backup dilakukan oleh SAP sendiri. Jadi ibu bayar hanya fixed cost yang ada di sana, yang ada yang di offering oleh SAP sendiri. Gitu. Nah berikutnya ini ERP on the cloud. Ini bisa dibilang kita punya melakukan demo secara real time. Dan kita juga punya capability online dan offline untuk mobility-nya sendiri. Nah, udah gitu juga sosial media kita bisa lakukan secara real time, semuanya real time Bu. Kita nggak ada yang offline untuk seluruh aplikasi yang ada di kita, kecuali nggak ada koneksi, itu kita lakukan synchronize offline gitu. Nah, yang berikutnya adalah managing talent dan supplier kita. Jadi dengan adanya aplikasi di cloud itu seluruh supplier itu bisa di manage. Jadi bisa dilihat dan dilakukan filterisasi gitu. Nah, yang berikutnya adalah new customer dan improve social media. Ini yang paling didengung-dengungkan di sisi SAP sendiri. Kita juga selalu menintroduce atau mengenalkan sosial media. Gimana sih itu untuk sentimen analisis dan negatif analisis terhadap suatu perusahaan gitu. Itu yang saya bisa sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat ke depannya. Terima kasih.